Muhammad Bahrus SAG. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatil muhtaramin yang saya muliakan segenap masyayikh, para alim, tuan guru, sesepuh, bini sepuh, asati-asatidah, khosotan segenap pengurus dan takmir Masjid Nurul Hidayah, ibu bapak panitia peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap kaum muslimin wal muslimah, mas mbak adik-adik jamaah, serta yang ada di sekitar Masjid Nurul Hidayah yang senantiasa disayangi, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Pak, Bu, Mas, Mbak, adik-adik, malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia. Mudah-mudahan kebersamaan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat ma'assalam, semoga senantiasa tersanjung curahkan pada junjungan baginda Rasulullah Sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan semoga kita bersama keluarga keturunan ila yaumil qiyamah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi umat baginda Rasul yang taat selamat dunia akhirat, dapatkan syafaat fi yaumil kiamat, dan ketika meninggalkan kehidupan dunia semoga semua ditakdir dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat ibu bapak jamaah, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah, malam hari ini Pak, Bu, monggo kita ngaji bareng. Tadi kalau disampaikan oleh Gus MC, beliau niki sohibu mata sona. Mata sona niku khas santri ini. Kalau di Lirboyo niku ada Gus Maksum. Lah beliau niku santri ini. Santri ini Gus Maksum beliau niki. Niki malam hari ini saya diminta untuk mau idho hasanah. Moh Pak, Bu, tidak mau saya. Lah di sini niki ada guru saya Romo Yai Mu'al. Nah niki nanti kongkon mau idho hasanah gurune ana kene ya kualat kok. Kualat niku bahasa Inggrisnya ketulahan. Oleh karenanya ayo monggo ngaji bareng Pak, Bu, nanti yang mau idho hasanah niku Romo Yai Mu'al mawon. Beliau niku selain jadi Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang Samarinda Ilir, juga selaku penasehat Rois Syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Samarinda. Makanya enggak wani, enggak ada yang berani kalau ada beliau disuruh mau idho hasanah. Mestinya ya beliau yang mau idho hasanah. Dan ini ngaji bareng wae. Nanti kalau ada salah beliau yang ngoreksi. Kalau ada benar Pak, Bu, ayo diamalkan bareng-bareng. Namun sebelum ngaji bareng ini mari bareng-bareng baca suratul Fatihah. Biniyatil qabul wa taqarruban ilallah wa munajatan ilaih. Mudah-mudahan dengan barokah, karomah, fadilah, hurmah dan sirnya suratul Fatihah, semoga semua yang turut serta memakmurkan Masjid Nurul Hidayah ini rizkinya dimakmurkan pula oleh Allah Ta'ala. Diberikan rezeki yang melimpah ruah, halalan thayyibah wasi'am mubarakah. Segenap hajat doa, cita-cita keinginannya semoga diijabahi, dikabulkan dan diberikan yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Dan rumah tangganya di rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah,
dengan adanya wujud suami istri putra putri anak cucu keturunan yang sholih was sholihah, serta semoga segenap ilmu yang bareng-bareng kita kaji nantinya menjadi ilmu yang barokah manfaat dunia akhirat. Ala hadhihi niyati sholihah wa ala mana wa salafuna sholih li ridwaillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hajatina wa hajatikum min hawaijid din wa dunya wal akhirah wa hajati jamaah Masjid Nurul Hidayah bi hadratul qabul bi huduril wusul wa bi jahir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin berdiri. Lah niki kalau sendirian duduk di kursi, lain di bawah, kayak manten sunat Bu ceritane. Cilik-cilik lunggune ning dhuwur kualat. Sing tuwa ning ngisor kok. Ngaji bareng kita Pak Bu terkait Isra wal Mi'raj. Niki nanti coba kita ulas dan kita tengok Isra Mi'raj dari sisi lain. Kalau Isra Mi'raj terkait tentang perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam malam hari dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sama dunia langit 1 sampai 7 tembus Sidratul Muntaha, insya Allah sudah umum. Apalagi diberitahu oleh sholat 5 waktu, kau wabe wis paham. Mulai zaman tahun alif sampai tahun lam alif hamzah ya yang ngerti kabeh wisan. Niki kita coba tengok Pak Bu. Yang pertama dari aspek sejarah. Isra Mi'raj niku berlangsung, banyak pendapat yang menyatakan antara lain terjadi di tahun 10 kenabian. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam niku wulida, lahir teng donya pada tahun 571. Baginda Rasul diangkat jadi nabi, belum rasul nggih. Jadi nabi niku di usia 25 tahun. Di usia 40 baru diangkat jadi rasul. Bedane nabi dan rasul, kalau santri ini Nurul Hidayah bilang kalau nabi dapat wahyu untuk pribadi beliau. Tapi kalau rasul untuk pribadi dan umatnya. Nah, Isra Mi'raj niki berlangsung pada tahun 10 kenabian. Walhasil 571 ditambah 25 ditambah 10. Berapa Bu jumlahnya? Embuh Pak, sementing akeh. Daripada mikir hitung-hitungan, cicilan panci durung lunas soalnya. Totalnya adalah 606. 606 miladiah. M-nya niku miladiah. Disitulah berlangsungnya Isra wal Mi'raj. Kalau sekarang tahun 2022 maka tinggal ngurangi mawon. 2022 dikurangi 606 sama dengan akeh. Bener wis. Nah cepet mulai jam 10 niki pisan. Sing penting kan kotake wis dibagi. Jumlahnya adalah 1416. Artinya apa? Isra Mi'raj niki Pak Bu telah berlangsung 1416 tahun yang lalu atau 15 abad yang silam. Yang kedua, Isra Mi'raj niki Pak Bu adalah satu peristiwa yang cuma sekali terjadi semenjak semesta alam diciptakan ila yaumil qiyamah. Tidak akan pernah terulang lagi. Dan hanya satu yang mampu menjalani, tiada lain hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini dasar-dasar tak mawon, biar cepat tuntas. Isra Mi'raj niku Pak Bu adalah mukjizat
mim mu'jizati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini harusnya diviralkan. Ojo TikTok tok ae diviralno niku. Ngeplok. Halo guys. Anak zaman now. Android HP niki Pak Bu, jarene canggih. Apalagi sekarang ada yang model metaverse. Niku berupaya menghadirkan dirinya di alam maya, tapi bukan alam nyata. Itu cukup 2 dimensi. Isra Mi'raj niku berlangsung lintas dimensi, lintas waktu, lintas batas, lintas zaman, dan lintas masa. Kita tengok perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disampaikan oleh qori kita dengan lantunan suara merdu. Surah Al-Isra juz 15. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram niki posisinya ning Makkah. Dulu namanya Bakkah pakai bak. Sebelum hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan niku artine dataran rendah, lembah ndek, ledok. Niki Masjidil Haram. Masjidil Aqsa niku posisinya di Palestina. Ada banyak sebutan Masjidil Aqsa, ono Baitul Maqdis, ada Baitul Muqaddas, ada Baitul Lahmin. Orang Eropa nyebat Bethlehem. Sebabnya nggak bisa ngomong bahasa Arab, Baitul Lahmin itu nggak iso Bethlehem. Kaya wong Indonesia ngono niku lah. Abdurrahim Dorakim. Abdurrahman Dorakeman. Yusuf Ucup. Itu tunggale ngono niku. Kalau normal, Pak Bu, nek normal, perjalanan Makkah Palestina dengan kendaraan waktu itu yang paling canggih, nopo? Unta. Tahu unta nggih? Ya unta. Ini akan bisa ditempuh kurang lebih 4 bulan baru tekan. Naik unta saja ini perlu perjalanan 4 bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa maneh ngesot? Kapan tekani coba? Oh, numpak unta paling canggih ae waktu niku 4 bulan kok. Ini rasio manusia Pak, akale menungso. Tapi dalam konteks Isra Mi'raj ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala yang berlaku. Allah Ta'ala Maha Kuasa kok. Sehingga perjalanan yang dilangsungkan baginda Rasul tidak menggunakan onta, tapi menggunakan pakai nopo Pak Bu? Kendaraannya nopo? Gojek kah? Endi santri ini Nurul Hidayah marek. Pakai apa Kak? Isra Mi'raj niku kendaraane. Buruk. Nggih ya? Buruk apa Pak Rok? Buruk napa Pak Rok? Buruk napa Pak Rok? Mentang-mentang ibu gawe rok jeneng buruk ngono kah? Ndak. Buruk niku tulisane ba ro alif qaf, burukun. Kata dasarnya ba ro qaf, barkun, artine kilat. Panjenengan insyaallah kalau daerah sini niki pahamlah kilat nggih. Tahu kilat iki ya kilat. Kilat niku sing lak ngoten niku nek mutu motret ana lampu blite niku lho. Lak. Utawa petir niku sing ngiringi halilintar bledek. Dawar. Seneng ra.
Ya mene ngantuk jam 10, besok tuh libur. Bapak mulai jam 1 lah ya wis ah. Lembur. Kilat, kilat. Cahaya. Kecepatannya berapa cahaya ini? Nanti kita tengok. Kalau onta Pak Bu, nek onta kelenak, kelenuk, gelemak, gelemu jalannya nih Bu. Jalannya onta kan kayak entok ngoten niku, tekmu, tekku, tekmu, tekku, tekmu, tekku. Lah ngoten niku nek mlaku. Onta niki ukuran kecepatannya kilometer per jam. Kayak motor panjenengan, motor saya ngoten niki lho. Kecepatannya kilometer per jam, maka ada speedometer. Ukuran kilometer per jam. Padahal saat ini dalam kehidupan kita sudah ada kendaraan yang lebih cepat dari ukuran kilometer per jam. Nopo? Kendaraan supersonik. Ukurannya bukan kecepatan kilometer per jam, tapi kecepatan suara. Jenenge pesawat supersonik. Kayak contoh pesawat F-16, pesawat tempur pertama kali yang muncul menggunakan teknologi supersonik. F-16 ini kalau melintas di atas angkasa, di atas langit Samarinda, wush, wush itu suaranya di sini, pesawatnya wis tekan balik papan Pak Bu. Suaranya di belakang, di sini Samarinda, pesawatnya sudah nyampe balik papan misalnya. Beda dengan sepeda motor Mbah Peno. Zaman dulu ini suaranya nyampe, motornya belum. Suaranya sudah nyampe, kok gak ngogok. Sepeda ini loh, si ono damai, si ono merdeka kan loh. Kalau mbahmu tekan, lo kok ngerti deh? Lalu suaranya motornya, ini Isra Mi'raj menggunakan kecepatan cahaya per tahun. Viralkan bro. Jadi ada 3 tingkatan kecepatan untuk mengukurnya. Kilometer per jam, kecepatan suara, cahaya per tahun. Seberapa cepat sih kecepatan cahaya itu saat ini saja. Kalau ini dikruskan, dibandingkan, dilevelkan. 5 menit kecepatan cahaya Pak setara dengan jarak kurang lebih 90 juta kilometer. Mung 5 menit cok nih loh. Itu sudah bisa menempuh jarak 90 juta kilometer. Maka jangan heran Isra wal Mi'raj mulai dari Masjidil Aqsa di Makkah Al-Mukarramah Saudi Arabia. Lintas ke Masjidil Aqsa, Palestina, naik sama dunia, langit 1, langit 7, Sidratul Muntaha, Bangsul Malik sampai nang Makkah tidak menghabiskan 1 malam. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kendaraan yang memiliki kecepatan cahaya. Bisa ditangkap angin ini ngaji niki ya. Paham Bu? Pak, halo. Viralkan. Viralkan. Yang kedua. Perjalanan Isra Mi'raj niki Pak Bu, lintas dimensi. Lintas dimensi. Kalau ada orang saat ini bilang canggih Android, iPhone, semua kejadian di dunia bisa ditangkap saat ini. Padahal baru terjadi semenit yang lalu. Ini cuma 2 dimensi. Tapi Isra Mi'raj ini 3 dimensi, bahkan lintas dimensi. Sebab yang hadir tidak hanya bentuk bahasane lebar kali panjang, ndak, wujud jelenggere ono. Kemudian yang dilintasi adalah tidak hanya alam syahadah, tidak hanya alam manusia, alam malakut, bahkan tembus alam jabarut. Niki peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang luar biasa, lintas dimensi, lintas masa. Lah kok orang sekarang mau keluar dari planet kita, planet bumi, weh bekalnya banyak Pak Bu.
Perlu tabung. Tabung apa? Tabung oksigen. Sebab di atas sana tidak ada oksigen. Akal manusia. Kendaraannya ya pakai pesawat ulak-alik niku bahasane. Ulak-alik apa niku? Sampai diulak-alik niku pesawate. Untuk bisa nembus keluar dari atmosfer bumi. Padahal masih ada 6 lapisan sfer yang lain. Ada otosfer, geosfer, dan sfer yang lain. Sebenarnya duduk kafir ngoten mawon wis. 6 ini baru keluar dari bumi. Belum keluar dari tata surya, belum keluar dari galaksi kita. Kalau di dalam Al-Quran ada sebutannya surah Al-Buruj atau gugusan bintang. Di situ dimaksudkan adalah galaksi. Satu galaksi lebih dari 200 miliar bintang. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Lintas dimensi. Luar biasa. Viralkan. Yes. Perang opo. Maka jangan heran Pak Bu kalau dalam Al-Quran diawali dengan tasbih. Subhanalladzi asra. Setiap kalimat, setiap lafaz, setiap redaksi dalam dalil, nas, baik Quran maupun hadis kok diawali dengan tasbih. Maka kajian ilmu balaghah setelahnya adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Yang hanya sekali terjadi. Dan hanya dialami baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun bisa ditangkap. Niki supernya Isra Mi'raj. Sekarang kok bisa sebegitu istimewanya perjalanan Isra Mi'raj? Sebabnya ngeten lho Pak. Kalau kita menengok melihat sekarang di dinding itu jamnya sudah jam 10 Pak. Iku koyo jam mati koyo ini Bu. Loh. Kali itu. Sebab ini saya mulai geringgingen masalah nih. Mau sekat masih jam 10 ae ngono lho. Semua kewajiban syariat agama kita kecuali satu niki. Perintahnya cukup dititipkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Perintah haji rukun Islam niki. Haji niku perintahnya dititipkan melalui malaikat Jibril berupa wahyu wa atimmul hajja wal umrata lillah. Mudah-mudahan mugi-mugi sedaya sing hadir wonten ing mriki panggenan ugi keturunan ila yaumil qiyamah ditakdir dening Allah taala saged nglampahi ibadah haji wal umroh. Amin Allahumma amin. Cukup malaikat Jibril. Perintah puasa Ramadan yang wajib. Kurang lebih ya sekitar ya saulan punjul sakmene dina ngoten mawon lho wis. Wis poso wis traweh. Itu pun melalui malaikat Jibril Pak Bu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Titip malaikat Jibril diwahyukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat sami mawon pada baik melalui malaikat Jibril wahyu. Aqimus shalah wa atuz zakah wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Tapi untuk yang satu niki sing salat niku wau sing oleh-oleh Isra Mi'raj niki tidak melalui malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril dipun utus dening Allah taala jemput Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nek ngaji teng Baromo Yai Mu'ad. Ngaji ini kitab Ad-Dardiri. Ala Qissatil Isra wal Mi'raj. Karyane Syekh Abil Barokat Ahmad Ad-Dardiri rahimahullah. Peristiwa Isra Mi'raj niki di kitab tersebut kurang lebih tertera ngeten. Pada suatu malam di tanggal 27 Rajab tadi niku tahun 10 kenabian
ba'da isya. Baginda Rasulullah SAW itu istirahat. Istirahat fil hijri. Ada yang maknanya al-hijr niki hijr Ismail. Di samping Ka'bah al-Musyarrafah. Yang waktu itu masih dikuasai oleh orang jahiliyah. Tapi ibadah di sana Kanjeng Rasul tidak diganggu, wis biasa ngoten iki lho wis, serawungan biasa. Saat beliau setelah ibadah ba'da isya istirahat, rehat. Nek kita-kita niki mari isya lah ngopi lah ceritane ngoten lho, Pak. Kalau kita zaman niku Kanjeng Nabi tafakkur wa tadabbur. Datanglah 3 malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil alaihi wassalam. Setelah uluk salam matur Kanjeng Rasul nuwun sewu kami diperintah Allah Ta'ala jemput panjenengan. Dalam rangka memperjalankan panjenengan malam hari ini pula. Perjalanan panjang, sebelum perjalanan panjang panjenengan nuwun sewu akan dipersiapkan terlebih dahulu. Dipersiapkannya niki Pak Bu Kanjeng Rasulullah dioperasi ceritanya. Dioperasi. Dokter spesialis malaikat Jibril alaihissalam. Operasi bedah. Ini hak nyata zahir, bukan maya dan fiksi. Hak nyata. Kanjeng Rasulullah SAW dibawa oleh ketiga malaikat dari Al-Hijr tadi itu mendekat ke sumur Zam-Zam. Beliau diistirahatkan, direbahkan, dibedah, dibelek. Nih, ning sore tenggorokan iki ana belung loro muncul. Metungul niki lho. Di bawah tenggorokan. Pas dibelah, dibedah, turun sampai di atas pusat. Dikure udel. Aja nglamun ae, ngene ngoceh kok ngono nglamun. Urusan cicilan dandang dilunas aman Bu wis, enggak usah dicicil. Dilunasi panitia. Bedah. Setelah dibedah Pak Bu, orang kalau akal yang digunakan, lho Pak, mboten dibius. Oh, nek dibius nak doktere rumah sakit wae sahrani. Iki doktere malaikat Jibril. Enggak usah bius-biusan, kekuasaan Allah Ta'ala sudah Pak. Yang bicara wilayahnya wilayah kudroh wa iradatillah. Padha. Setelah niku dipundhut manah, diambil hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah diambil 2 malaikat tadi, Mikail dan malaikat Israfil alaihi wassalam ngaturaken membawa 2 bokor, Mas. Semera bokor nih, bokor R pakai R. Duduk pakai eng. Nek pakai eng apa bokong, bokong. Bokor pakai R. Bokor niku koyok mangkok ngono lho, zaman biyen. Niku biasanya kalau orang kuno-kuno dulu niku pakai nginang. Nyusur. Mbako susur. Isine gamping, kapur, biji-biji jambe, pinang niku. Kemudian ana nggih kadang ya polo, kadang napa campurane niku daun sirih. Niku basa Londone, bahasa Belandane surdekkweren. Surdekkweren, susur guk gedek jeweren niku. Zaman niku. Arek zaman now ora paham apa susur niku. Satu bokor isinya ma'i Zam-Zam, satu bokor isinya 6 hal. Teng kitab niku. Setelah hati baginda Rasul dipundhut, dibilas dengan air Zam-Zam. Niki bukan berarti manah Kanjeng Rasul kotor, tidak. Karena baginda Rasulullah SAW adalah suci, bersih, sofaul qulub, sampai ada sebutannya al-Mustafa. Kenapa ini kok diambil mana dicuci? Ini untuk umatnya, agar setiap waktu sebelum kita melangsungkan perjalanan untuk menghadap kehadirat Allah,
cuci terlebih dahulu hatimu. Ayo diubah, diucek hati kita niki. Dicuci dari apa? Dari beragam kotoran-kotoran hati. Apa niku sing iso ngotori hati manusia? Sifat takabur. Takabur niku sombong. Sombong niku congkak. Congkak niku gumedhe. Gumedhe niku pongah. Pongah niku jumawah. Apa malih? Jumawah niku engkek. Sing biasane malang kerik ngene iki lho. Ngene iki nek karek tangan kanan di sini, Pak, gare beras larang, Bu. Tapi nek tangan kiwa nyamping ini gare minyak goreng larang ngene iki. Apa panitia gak pecus? Ngono. Wis, niku jenenge nek wong mriki dapat gelar LT. Lambe turah. Kotak dibuka. Apa iso mira to suguhane mau jajan pasar. Tapi begitu minta 2 kotak biasanya wonge. Kayak ngene iki lho. Saknoe rek. Sing ngaji disuguhi gelas gawedhe kaya nyombor sapi. Gak dikei sedotan maneh. Niku jenenge LT lambe turang. Kenapa komentar ae sosropen po misisan ngono. Gak usah sedotan gak apa-apa, kayak ana selang lho gak apa-apa wis. Saya lanjutkan. Congkak sombong yang kotori hati manusia. Apalagi hasud, dengki, iri hati, riya, ujub, sum'ah. Semua penyakit hati niku bisa ngotori hati manusia. Ini kalau nggak dibasuh, nggak dibilas Pak Bu ya Allah, bagaimana manusia bisa wusul? Ibarat bahasane Romo Yai Mu'ad, bisa wusul nyambung sampai tumekan nang Gusti. Nggak akan bisa sampai. Ngaten nuwun. Anjane sing ngaji niki LT ngoten. LT niku lambe curah. Enggak bisa wausul. Padahal ini bekal untuk bisa hadir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj niki kan badhe sowan critane Kanjeng Rasul teng Gusti Allah. Oleh-oleh napa? Oleh-oleh salat. Lah salat niki adalah sarana bagi umat baginda Rasul untuk sowan kehadirat Allah Subhanahu. Karena kita manusia biasa ndak mungkin numpak buruk. Nek numpak ibu pakai rok ya mungkin ae. Ndak mungkin numpak buruk. Ndak mungkin lagi lintas keluar dari planet bumi tanpa membawa peralatan yang canggih. Orang mungkin ke planet Mars saja sampai wes gak karu-karuan NASA nyiapkan modalnya sampai miliaran dolar, ukurannya triliun sekarang. Makanya difasilitasi dengan sholat agar umat baginda Rasulullah bisa sowan kehadirat Allah Subhanahu. Karena kalau sudah bisa sowan kehadirat Allah Ta'ala, maka di sanalah nikmat yang luar biasa. Ngalahkan nikmat-nikmat yang ada di surganya Allah. Pun heran, jangan heran Pak Bu, setelah baginda Rasul dapat perintah sholat 50 waktu beliau kundur di langit 1, langit kedua, langit 7, langit 6. Niki ketemu sing jenenge Nabi Musa alaihissalam. Ditanya, asal nopo Kanjeng Nabi sowan teng Gusti Allah, asal salat Nabi Musa, pinten 50 waktu. Oh, panjenengan bangsul minta diskon. Niki bukan karena urusan diskonnya Pak Bu, karena Nabi Musa niki mendapatkan rahmat Gusti Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersua langsung dengan Allah di Sidratil Muntaha.
Supaya apa? Supaya Bang Kanjeng Nabi niki sowan kepada Allah, dapat rahmat lagi, datang lagi ke Nabi Musa, terus rahmat niki hadir itu. Niki rahasianya, Pak. Bukan karena titik banyaknya jumlah waktu sholat, enggak karena itu Nabi Musa. Karena rahmat yang dibawa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa bersua langsung Allah Taala luar biasa, ngalahkan seluruh nikmat dunia seisinya. Ini rahasianya di sana. Kajian ilmu tasawuf. Pun singkat cerita, sholat tinggal 5 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari, bukan 5 hari sekali, bro. Awas keliru. 5 kali dalam sehari, bukan 5 hari sekali. Pun didapatkan. Ini kok harus diambil langsung karena Pak Bu, sholat ini merupakan kunci pintu kebahagiaan umat manusia dunia akhirat. Nek pengen bahagia dunia akhirat kuncine sholat. Anake pinter jawab. Mbok sini-sini. Kalau pengen bahagia dunia akhirat kuncine sholat. Lu kan jelas azan iqomah wonten hayya 'alas shalah. Setelah niku habis diulang hayya 'alal falah. Lame ojo ditasdid. Kalau lamnya ditasdid hayya 'alal falah. Niku dadi artine ayo dadi petani. Dari wong Purwo dadi tuwuk dadi tani kan Pak. Hayya 'alal falah lamnya tanpa ditasdid. Artinya apa? Kalau hayya 'alas shalah, ayo sholat, ayo sholat. Yang berikutnya, ayo menuju kemenangan, ayo menuju kebahagiaan, ayo menuju menggapai keberuntungan. Jelas Pak. Sarono sholat, urip isok bahagia. Sekarang banyak yang tanya, gedabrus. Apa gedabrus nih? Apa iya? Aku nak sholat mulai kecil sampai sekarang nggak lepas-lepas. Mungkin aku tak pakai terus. Lah kok hidupku sik sengsara wae. Utangku ya wakeh. Alah urip nelongso, turu lemek kloso. Omahku mewah, mepet sawah. Kebahagiaan bukan ukurannya hanya duniawiyah. Halo. Kebahagiaan itu bukan hanya diukur dengan duniawiyah, harta benda, kekayaan. Bahagia niku Pak Bu ukurane napa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, beliau pernah diaturi Kanjeng Rasulullah. Sayyidina Ali li sa'idi salatu alamatin. Wong bahagia niku ana 3 tandane. Yang pertama kutun halalun, ketika apa yang dikonsumsi, diminum, dikenakan, ditempati adalah bersumber dari rizki yang halal. Bahagia orang niku. Rizki ini halal. Lah kalau rizki ini banyak, tapi haram, dia tidak bisa dikatakan bahagia. Nek senang yo, tapi bahagia belum tentu. Makanya mau macam-macam banyak orang akhir zaman. Bagaimana bisa bahagia? Duit banyak, hasil korupsi, yo kena OTT, ngurusi tanah rakyat yo, diembat danane. Asli ini ngurus surat tanah, program nasional itu gratis tapi yo pantas-pantas sih ngasih. Tapi tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Akhirnya kena OTT. Nek wis kena OTT KPK, ya OT mari ngono.
Apa bisa bahagia duit ratusan juta tapi kena OTT gara-gara barang haram? Nggak bisa bahagia, Pak. Kalau senang iya bisa jadi cuma sesaat. Tapi bahagia tidak bisa. Karena bahagia ada satu aspek, itmi'nanul qalbi, tenangnya hati, tentremnya jiwa. Pun. Yang kedua, wa mujalasatul ulama. Tanda orang bahagia niku Sayyidina Ali adalah ketika seseorang itu sering berkumpul dengan ulama atau orang solih. Maka ana pujian wong kang soleh kumpulono aja utangono. Wong kang soleh diutangi tok ae. Wong kang soleh kumpulono. Dari orang soleh, alhamdulillah kita dibimbing Baromo Yai Mu'al. Semenjak 2005 tadi ngobrol sudah ada di sini. Tetesan ilmu beliau, hikmah yang disampaikan ini no bahasane tomus, Pak. Tomus niku tembus jurune ati. Kalau dihitung-hitung alah harta banyak kalau enggak bahagia apa gunanya? Bahasane dulu ono nyanyian laksana burung disangkar emas jarine. Manuke sapa ning jurine sangkar emas? Enggak akan bahagia. Sing ketiga as-shalawatul khams ma'al imam. Salat 5 waktu bersama imam atau berjamaah. Ini tanda orang bahagia. Ayo monggo bareng-bareng. Satu demi satu dibenahi. Supaya apa? Hidup kita bahagia di dunia. Selesai dunia ada kehidupan alam barzakh. Apa di alam barzakh niku urip, Pak? Nggih, iya. Di alam barzakh, alam kubur itu hidup. Kalau ada yang enggak percaya malam hari ini, berangkat atau dhisik, buktekno. Nggih, kalau nggak percaya berangkat ke dhisik malam ini. Buktekno. Kene wis iya balik orang donya. Ngomong iya. Saya lanjutkan, Pak. Karena pentingnya sholat ini menjadi kunci kebahagiaan itulah maka perintah sholat harus baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung ngambil kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, hidup di dunia niki sementara, Pak. Bagi orang yang sudah hidup di dunia saat ini, dia telah menjalani 2 kehidupan sebelumnya. Saat ini 1 ia hidup dan 2 akan dihadapi selanjutnya. 2 sebelumnya, 1 saat ini, 2 setelahnya. Ibarat jari tangan kita, niki alarm untuk kita bersama mengingatkan, eling pengiling, iling-ilingan. Kita saat ini berada di jari tengah. Karena ada 2 kehidupan yang telah kita lalui. Yang pertama hidup di alam ruh. Karena alam ruh itu bersih dari perbuatan dosa maksiat, maka simbolnya jempol. Jos, hebat, bagus karena tidak pernah berbuat dosa. Alam ruh, alam azali. Yang kedua dari alam ruh dengan melalui proses fertilisasi, pembuahan orang tua kita. Nek bahasane wong Embongan hasil dodolan kangkung. Napa mekangkang mekungkung jarene. Jadilah manusia ada hidup janin di dalam rahim ibunya masing-masing. Sebutane alam kandungan, simbole jari telunjuk. Sebab ibu-ibu nek wis bobot, kalau sudah hamil, nek di rahimnya ada benih janin jabang bayi, biasanya mainkan jari telunjuk. Pak, pengen pencok, Pak? Berangkat enggak kira-kira suami ini niki? Berangkat enggak? Pegel Dek, tak pencak ini kok pengen enggak gelem berangkat njaluk pencok ya. Oh, suami yang setia, siaga, siap antar jaga,
berangkat nyari pencok. Dapat sungai Damak ngono. Balik pulang ke sini. Kalau yang manggilnya apa wong kene? Yang apa? Beb. Oh, beb. Beb. Manggilnya beb rek ya Allah, cuwange. Wong gak ngogok, beb. Napa sae? Sae. Belakangnya tambahi ton, jadi sae ton ya. Iki lho beb pencoke. Nah, yang namanya dibawakan suami ya karena memang ya hamil, bahasanya ngidam kok ngoten ya. Disantap lah. Ada nanas, ono irisan mangga muda. Mangga muda bukan janda muda. Ini apa? Mangga muda. Ternyata muncul keinginan lagi yang pengen martabak yang coba. Padahal pencok belum habis, Pak. Nunjuk yang martabak, yang martabak yang martabak. Berangkat enggak suami ini kira-kira? Komentar suami, alah dek, wong pencok belum habis, kok sudah minta martabak. Jawabannya istri, ini bukan istri daerah Gang Ogok, Gang Ogok mriko lho. Ngene. Ayo nanti nih anak ngecesan. Ngiler. Anake sapa? Nggone tanggane nanya, anake sapa rek rembes ngono niku nyare. Anake bapake coba, anake bapake. Anake ne umbele meler, delewer ngene. Anake sapa rek? Anake bapake. Tapi nek ranking 1, juara 1, anake sapa iku? Anake mamake, ibuke. Sing apik-apik ibuke, welek-elek trimo bapake niku wis. Ayo nek anake ngiler napa ayo? Karena suami ndak mau lah dinisbatkan sing elek-elek, berangkat cari martabak. Martabak dibawa pulang masih panas, mau diembus tok. Yang pengin duren duren Pak, pengin duren. Kira-kira suami ini gak sabar nopo? Tapuk cangkemmu kon Dik ngoten ya. Iki lho bakiyak duren krikitono ngoten ah. Mboten Pak berangkat karena ini ditunjuk iki mang lho. Alam rahim kaya jari sehingga kaya keinginan yang bawa niki harus selesai alam kandungan 9 bulan kurang lebih ada di sana. Kita hadir di dunia alam syahadah. Ini simbol koyok jari tengah yang paling tinggi, paling dhuwur. Karena hidup dunia yang dilihat adalah yang tinggi-tinggi. Contohnya koyok jam kok ndukur. Nek jam Indonesia ora didelok, sing ndukur ini delok 10:30. Kalau panjenengan Bu punya anak gadis cantik, waktu ini menikah, ada 2 calon menantu sing ngelamar. Satu ini niku pinter terbangan ini bang, grup terbangan mang. Pilot-pilot canggih nih kan, ini penerbangan nih gua. Pilot-pilot ini. Tapi nggak punya gaji, gajinya supaya penting oleh gaji gitu. Pokoknya oleh gaji. Kemudian satu nggak bisa ngaji, roisok solawatan, gajinya 20 juta per bulan, gaji pokoknya. Jadi yang satu sing santri niki pokoknya gajian, nah yang tadi yang bukan santri gaji pokoknya 20 juta per bulan. Kira-kira milih yang mana kalau disuruh milih jadi menantu Bu? Sing pokoknya gaji apa gaji pokok? Yes. Ketok wisan. Bu, jawab dengan jujur. Misal panjenengan ditawari suami, Dek, ini papi gajinya 50 juta 1 bulan. Pean mau tak kasih berapa uang nafkah 1 bulan? 5 juta apa 25 juta? 25 juta apa 5 juta 1 bulan? Milih yang mana Bu? Milih sing 5 juta aja Pak, ikhlas. Kalau ikhlas Pak, ikhlas. Embel gendes. Jawa. Ora bakal
mesti milih yang tinggi, mesti milih 25 juta. Karena alam syahadah laksana jari tengah yang paling tinggi akan dilihat. Tapi nek jamaah Masjid Nurul Hidayah niku wong konaah-konaah kok. Wong neriman ikhlas. Misalnya sebulan dikasih gaji 25 juta ya alhamdulillah. Gaji 25 juta. Alhamdulillah. 20 juta volumenya ya banter, Pak. Bulan depan ana potongan suami ini turun 15 juta. Alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Bulan depan lagi ono tagihan yang harus dilunasi dan ini dan itu potongan kantor banyak 5 juta. Alhamdulillah memang geget untung. Alhamdulillah. Bulan keempat 500.000. Iki ragu. Alhamdulillah apa innalillah ya sing pas ya cari. Alhamdulillah apa innalillah Pak ya sing pas ngene iki Pak. Ya Allah, hidup dunia jari selesai hidup di dunia Pak Bu. Kalau umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabaina sitin ila sab'in antara 60 70 tahun kurang lebih. Lebih dari itu wa aqalluhum sangat sedikit sekali. Masuklah ke alam kubur, alam barzakh. Ini tidak mati tapi hidup. Hidup. Perlu bukti. Enggak usah kita berangkat, kita bisa buktikan Pak. Ketika diumumkan di masjid. Contoh loh ya, contoh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Contoh. Siapa tahu di rumah, sopo rek mati. Malam-malam contoh dulu, contoh. Penuh sih kan nang masjid. Biasanya di sini apa diumumkan? Bepergian apa berpulang? Lo kapan berangkat ya wis mulai? Telah bulikan. Gandul bin botol. Sing diumumkan gandul anake botol. Selesai umuman niki ono fardu kifayah. Ada 4 singkat. Dimandikan. Dikafani, dan ditanya. Kenapa kok harus dimandikan Pak? Dikafani, dikelambeni, dibungkus. Kemudian disolati, dimakan. Ya jawabannya simpel. Sebabnya gak iso adus dewe, gak iso kelambenan dewe, gak iso budal dewe. Ngoten mawon gampang wis jawabannya. Saat orang nanya terkait gandul tadi, ini sudah dimandikan apa belum? Pertanyaannya kan kurang lebih begini. Jenazahnya sudah dimandikan apa belum kan begitu ya? Mandikan jenazah bukan gandul wis didusi apa durung? Kan bukan begitu kan ya? Jenazahnya sudah dimandikan apa? Bukan jenazahnya apa gandule wis didusi apa durung kan begitu. Salat juga begitu. Di kafani juga begitu. Jenazahnya sudah disolati apa belum kan begitu ya? Apa gandul sudah disolati apa belum kan tidak. Makanya ada jenenge sholat jenazah bukan sholat gandul. Setelah disolati diangkut. Ngangkute ya karena manusia selesai alam dunia masuk alam kubur ini sudah kategorinya jari manis. Ya harus manis dia. Meskipun di dunia punya mobil mewah. Mobil ini ya Allah harganya sampai 5M. Jangan tahu M apa? Ember. Ini ngitung duit gawe ember sampean. Karena pakai tangan capek, pakai ludah ini sampai garing ilate ini loh, duit durung tek.
Makanya itu dia pakai ember, sak ember, rong ember, telung ember, sampai 5 ember. Beli mobil, canggih, AC, otomatis. Ketika sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kira-kira neng kuburan itu diantar pakai mobilnya yang canggih, yang mahal, yang harganya MM-an, apa numpak? Ayo, naik yang mana? Naik mobil ambulans. Naik mobil ambulans. Loh, mobil yang mewah mana? Istirahat parkir Pak, padahal mobilnya sendiri itu. Saat di rumah dia tidur di kamar-kamarin luas, ono spring bed, ono AC. Tapi kalau jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apa di bawah sak bantal guling plus kasure? Tak mboten toh? Diangkut naik pendoso. Pendoso, basa Purwo dadi pendoso. Bahasa Indonesia pendosa. Kenapa? Karena yang ada di dalamnya adalah sosok makhluk yang penuh dengan dosa, pendosa. Dadi pendosa sebab ning jero ne ana menungso menus kakean dosa. Diangkut, masuk di alam kubur, dimasukkan liang lahat. Sempit. Apa ada yang protes? Apa ono mayit jenazah ketika dia orang kaya saat dipanggil kemudian kebanteran rek, kebanter bohong. Kalau ada mayit ngoten Pak uncal no budal dhewe ngono. Lambe letrek ngono. Ndak ada, manis semua. Manis wis wanteng, ora ono ceritane mayit protes ini. Biasanya mandi sauna, banyu air hangat kalau mandi, saat dimandikan jenazah, ya terserah sing mandikan loh nggih. Mau pakai selangkah, pakai gayung, pakai kompresor kah? Kayak nyuci motor ngono, jos ngene. Ben cepet mari, Pak, ya. Kan tidak ada yang protes. Manis, Pak. Ini semua akan kita saat dimasukkan di liang lahat, diuruk, dikasih tanda. Tandanya iku cara Jawane tenger ya. Diwehi tenger, jelep sisi kepala, jelep sisi kaki. Meskipun dikasih 2 tanda, tetap nyebuti sekali kata tenger. Ojo diulang. Nek diulang tenger. Tenger ning jero iki tenger ngoten kan. Ngenteni ya Allah lah ono kiriman Fatihah maka alhamdulillah ya Allah Pak Bu. Panjenengan hari ini bahagia masih bisa ngirimi yang di alam kubur. Ngirimi nopo? Tadi Romo Yai Muat mimpin kita tahlilan khususiyah. Supaya nopo? Supaya gak Kenger ngono lho. Setelah dikasih tanda tenger, ditanya, "Iki kuburane sapa?" Jawabane, "Kuburane gandul napa kuburane jenazah?" Iki kuburane sapa? Kuburane botol napa kuburane jenazah? Nama yang akan disebut. Oh, ini kuburane gandul, ini kuburane botol, ini kuburane dolah. Nama ini adalah simbol kehidupan dalam diri manusia. Kita niki Pak Bu, kalau sudah punya nama dipanggil Mahrus, selagi orang itu hidup, nengok apa ndak? Nengok apa ndak? Kalau nggak nengok padahal denger orang bilang apa? Oh batang urip ngoten ceritanya. Ngoten ceritanya istilah batang urip niku. Batang kok urip kok batang. Bapak napa? Dipanggil nggak nengok padahal dia tahu dan itu namanya. Nama melekat itu adalah karena ruh ada nempel di sana. Kalau ditinggal oleh ruh jadi bangkai, jadi batang. Setelah ditaruh jenazah, jasad, bangkai dan tanda kutip badan manusia dikubur, ditaruh jelek yang ngantar pulang 3 langkah setelah yang takziah terakhir meninggalkan kuburan, maka di situ ada kehidupan. Jadi alam kubur menanti. Terakhir alam akhirat laksana jari kelingking. Niki terakhir ngaji wis. Iki jam 11.
Alam akhirat laksana jari kelingking Pak Bu. Kenapa? Karena manusia akhir zaman seringkali meremehkan kalau urusan dengan akhirat. Cemen Kang, gak sholat terawih Kang. Oh, sholat terawih ngendi nang angkringan ngaji. Akhir zaman, anak-anak zaman no kok diajak ngaji. Niki selain santri ini Nurul Hidayah lho. Diajak ngaji, ayo ngaji, Dek. Oh ngaji mbak entar wae. Aku mau kursus. Dianggap ngaji itu cemen, diremehkan. Zikir diremehkan, sholawatan diremehkan. Majelis taklim diremehkan, sholat diremehkan. Dianggap akhirat cemen kayak jentik kabeh. Padahal bahasane Al-Quran wal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi memang cenderungnya manusia niku bal tu'thirunal hayatad dunya. Manusia memang cenderung memprioritaskan kehidupan dunia karena memang jari tengah paling tinggi. Tapi mohon maaf nuwun sewu, kalau ada manusia melupakan dua kehidupan sebelumnya, dua kehidupan setelahnya, maka yang berdiri hanya kehidupan dunia yang dipedulikan. Ini payung. Simbol apa ini Pak? Ini simbol kehidupan dunia akhirat. Hina. Na'udzubillahi min. Maka sholat Isra Mi'raj mengantarkan manusia bisa bahagia dunia akhir. Ayo monggo bareng-bareng Pak Bu. Niki alhamdulillah Masjid Nurul Hidayah wis gawedhe masjide. Insyaallah jamaah ya full ya. Karena daerah mriku kok negara Ngastina niku ana Masjid Lodok. Masjid Lodok. Sing arep lodok amen. Ya lodok. Masjid gawedhe kaya bocah gawe celanae bapake ngoten niku lho. Lho. Masjid gawedhe ya Allah sing jamaah nek diitung 3 sing istiqomah niku 3. Siji dadi imam, siji sing adzan, siji sing makmum. Padahal kipase masjid ana 17. Diumet nang kabeh. Salat subuh semua kipas dinyalakan. Padahal makmume mek loro tok imame siji. Sing siji masuk angin wetenge mulus izin nang kamar mandi gak balik. Sing siji apalagi salat Jumat makmum satu ini imame ya kemelinti kemenyek gak ngerti wis makmum niki kepengin cepet ndang mulai kok sik ngaji duwa wae ngene iki carane. Surah Al-Jum'ah dibaca, surah Al-Insan dibaca. Oh akhirnya ditinggal mbek makmume salat-salat dhewe kena Kang carane. Pun Pak Bayu mun monggo bareng-bareng niki Nurul Hidayah artine cahaya petunjuk. Semoga dengan momentum Isra wal Mi'raj ini Allah Ta'ala mentakdirkan kita bersama. Keluarga keturunan la yaumil qiyamah menjadi hamba Allah min ahlil khair. Ahli berbuat kebaikan dengan cara menunaikan mendirikan sholat. Min ahlil jannah ahli swarga ning Gusti Allah. Karena dengan bersuah Allah Ta'ala hakikatnya manusia bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian min ahlil Quran karena di dalam sholat itu juga ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan. Juga min ahli sholawat karena di dalam sholat itu pun di sana termaktub bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Moga-moga barokah sedayane. Amin Allahumma. Kula mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kagem doa kula aturaken baromo Yai Muad. Wala fa minkum menawi wonten kirang lepati nyuwun pangapunten yupainten keleken cendelo. Cekap semanten atur kula. Jarine wong painten kok geragas temen cendelo digirikiti kok jarene. Cekap semanten kula. Kula niki kasar Pak Bu basane. Encene saniki turunane makhluk kasar. Bukan turunan makhluk halus. Makanya ngomongnya kasar. Pun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم استثنى على سيدنا محمد رب العالمين آمين يا الله حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها يا الله يا الله يا الله من جميع السيئات وترفعنا بها عندك يا الله يا الله يا الله أدرجت وتبلغنا بها قدر الشيء قدير اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما وذنبنا ذنبا مغفورا وذنبنا ذنبا مغفورا وذنبنا ذنبا مغفورا وأهلا أهلا بركة وعملا صالحا مقبولا وتجارتنا يا الله تجارة لن تبر ويعلم ما في صدور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله بالنور اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اجعلنا أزواجنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا وجمعيتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من الضير طول أمورنا وصحح أجسادنا وقضي حاجتنا واقدر أموالنا ووسع رزقنا وحسن أعمالنا وزين أخلاقنا يا الله بهداية القرآن وحياتنا يا الله بهداية القرآن والموتى بالشفاعة القرآن يا الله يا رحمن يا حنان يا منان اللهم سلمنا من آفات الدنيا الآخرة وفتنة من شيء قدير إلهنا وعافنا واعف عنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا والأمهاتنا جدنا جدتنا وزواجنا وخالاتنا ولأستاذنا لمعلمين مشايخنا لسلطاننا ولمن حب علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمستحقين اللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم يا الله نسأل يا الله يا رحمن اللهم بك بجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحول حول حالنا إلى أحسن حال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا والمصير رب اغفر وارحم وأنت الرحيم رب هب لي من الصالحين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الشافي المشفع سبحان ربك الحمد بالعالم بسير الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب والضالين آمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Hadirin rahimakumullah, demikian tadi Maidatul Hasanah. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Haji